Pagi, Bu. Ketua kelas silakan disiapkan. Said, jam. Najib, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum. Biasakan sarapan sebelum Belajar. Siapa supaya sehat, cerdas, dan cermat. Yang penting gak sakit ulu Udah berdoa belum? Sudah, Bu. Ya. Sebelum kita memulai, Ibu absen dulu kehadirannya ya. Em, Aulia Ningsih, Amira, Eki, Febrian Nurdiansa, Hairul Juntani, Husna Saskiansyah, Kilan Safitri, Muhammad Azam, Muhammad Iqbal, Nadril, Najrul, Siratun Nuzul, Rahman Dani, Raihan Anugrah, Tio Ghazali, Wisha. Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa, terlebih dahulu bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk membahas tentang bab toharoh. Toharoh. Apa itu toharoh? Ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh itu artinya adalah bersuci. Apa arti toharoh? Sebelum kita memasuki bab bersuci ini, nah kita mengingat pembelajaran kita yang lalu. Kemarin terakhir fikihnya belajar tentang apa? Bab fikihnya kemarin apa terakhir? Udah belajar tentang sholat belum? Udah Wajib sholat Jumat. Oh, berarti belajar tentang bab sholat. Ingat, tidak ada sholat sebelum dilakukan yang namanya bersuci. Jadi, untuk kita bisa melaksanakan ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang sudah Allah tetapkan seperti sholat, haruslah terlebih dahulu kita Bersuci. Sucinya dari apa dulu anak-anak? Dari wudu. Nah, itu salah satu contoh bersucinya. Tapi bersucinya untuk apa? Menghilangkan najis. Untuk menghilangkan apa? Hilang ya, Ibu Kating. Menghilangkan hadas dan najis. Ayo, sekarang Ibu tanya, apa perbedaan hadas dan najis? Yang bisa menjawab perbedaan hadas dan najis, Ibu jamin buku. Ayo, apa Giro? Hadas dan najis. Hadas itu apa? Najis itu apa? Najis adalah kotoran. Najis itu kotoran. Kotoran, yakin kotoran. Najis itu? Nah, itu kata Giro. Lalu hadas itu apa? Pak, hadas itu, ayo. Buka bukunya, buka. Katanya mau es.
Berak. Sedang bebol ya. Ya, sedang berak ya. Itu berarti kamu dalam keadaan Hadas. Kamu sedang pipis. Itu berarti juga kamu dalam keadaan Hadas. Hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. Hadas kecil. Nah, ini kaum perempuan. Kalau sedang head atau halangan, berarti kamu sedang berhadas karena kamu dalam keadaan tidak suci. Tidak suci untuk apa? Melakukan ibadah. Nah, itu hadas apa? Hadas besar atau hadas kecil? Besar. Nah, berarti sudah bisa ya. Hadas itu dalam keadaan tidak Suci. dalam keadaan sedang berak. Berarti kita kan biasanya berak ya. Ya, Bu. Keadaan berak berarti kita sedang berhadas. Kamu masuk WC buka celana langsung tun air apa nama? Air dari gunung itu ya. Itu berarti sedang Berhadas. Nah, apa itu? Lainnya. Hadas ada dua tadi, ada besar dan ada kecil. Kecil. Bisa ya membedakan mana besar mana kecil. Bisa. Nah, sedangkan najis yang dikeluarkan atau hasil daripada hadas. Najis namanya. Kotoran ayam najis bukan? Najis. Kamu sedang ee-nya najis bukan? Najis. Sedang pipis, air pipisnya najis bukan? Najis. Nah, bisa. Berarti bisa membedakan ya? Bisa. Sebelum kita lanjut lagi, Bu mau tanya. Yang bisa silakan diangkat tangan. Seseorang ini dia ya, dia itu mau berangkat sholat, nih kan? Tiba-tiba dia wudhu dulu dari rumah. Setelah dia ke masjid, baru masuk ke pintu masjid keinjak tai cicak. Kira-kira dia dalam keadaan hadas, dalam keadaan berhadas atau tidak? Hadas. Dalam keadaan Hadas. Kenapa dia berhadas, Madri? Karena yang kotoran. Karena dia menginjak Kotoran. Sebelum dibersihkan, maka dia masih dalam keadaan Hadas. Hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. Kita tepuk tangan untuk Madri. Nanti dapat es 1 bungkus. Ya? Bebas pilih es apa? Es 3.000, 1.000, 2.000 boleh. Kemudian pertanyaan kedua. Seorang wanita dalam keadaan hamil. Hamil nih dia ya, hamil. Kemudian di tengah perjalanan dia ini lagi olahraga kantor namanya ya, olahraga untuk ibu hamil, olahraga ringan gitu ya, jalan-jalan. Tiba-tiba dia sakit perut. Sakit perut, keluar air ketubannya. Kira-kira dia dalam keadaan berhadas tidak? Hadas. Kenapa kamu jawabnya berhadas? Yang mau angkat tangan, yang jawab angkat tangan. Iya, Hego. Kenapa? Baik. Kenapa? Tadi kan jawabnya berhadas. Kan dia tuh sampai sakit perut. Tolong. Ada air kok keluar, air ketuban tanda mau melahirkan. Sakit itu. Ya. Berhadas enggak? Hadas. Hadas besar apa yang kecil? Ya. Berarti dalam keadaan seperti itu tidak boleh sholat. Orang dia juga lagi sakit, mana dia sanggup untuk sholat? Karena kalau udah ketubannya udah keluar, nah itu berarti tinggal menunggu detik-detik kelahiran seorang manusia baru. Ya. Berarti kita udah paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut nih, Abang. Kita lanjut ke bab bersuci ya. Bersuci dulu, bersuci dari najis. Sebelum kita masuk ke itu kan bersuci ya. Yang pertama adalah bersuci dari najis. Najis apa dulu? Nah, bersuci dari najis. Najis itu ada namanya najis besar, najis kecil, dan najis sedang.
Tangan najis. Besar, kecil, Sedang. Ada 3 jenis najis, besar, kecil, sedang. Ibu kasih contoh ringan. Besar, contohnya haid, melahirkan, pergis. Ya, itu melahirkan dalam keadaan nifas berarti melahirkan atau nifas. Dan yang ketiga, sunat. Iya. Ada 3 tadi ya. Ibu pindah ke sini karena diganggu sama adek. Yang pertama ini besar dulu ya. Najis besar. Yang pertama haid. Yang kedua nifas atau melahirkan. Yang ketiga laki-laki dalam keadaan Sunat. Dan yang keempat dalam keadaan jima atau setelah berjima. Apa itu jima? Jima itu adalah orang yang baru melakukan hubungan suami istri. Nah itu ya. Gak apa-apa, kalian harus belajar ini, harus paham biar jangan sampai siapa tahu habis MTS ini mau nikah. Nah jangan dulu ya Tio ya. Jangan ya Tio ya. Sekolah dulu. Yang pertama haid. Nah haid ini dialami oleh semua wanita. Siklusnya sebulan sekali. Setiap bulan ada nih. Berapa lamanya? 7 sampai 15. Nah, ini perempuan tahu nggak? 7 lamanya orang haid itu 7 dari 1 bukan 7, 1 sampai 15 hari. Karena ada yang haid 1 hari, yang haid 2 hari itu ada. Yang segini juga ada. Ya. Nah, jadi kalau kamu halangan misalnya ini tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 28. Ini kalendernya misalnya. Misalnya Kiro head ini. Kiro head tanggal 1. Awal head ya. Kiro pelajari ini yang perempuan juga sama. Kemudian dia bersih di tanggal 5. Bersih nih. Ya, Kiro. Di tanggal berarti berapa hari siklusnya? 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Nih, yang perempuan ini dipelajari benar-benar 5 hari. Kemudian udah mandi nih, udah mandi bersih, udah bisa sholat. Kemudian di tanggal 10 keluar lagi, keluar darah. Ini head lagi atau mulang? Mulang. Bukan mulang. Lagi. Berarti kamu masih Lagi. hanya saja airnya kurang lancar. Jadi bukan ulang. Oh kamu ulang head, bukan. Jadi Kiro dari tanggal 10 sampai ke tanggal 15. Misalnya kamu kan udah berarti tanggal 5. Terus datang lagi ke tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai ini berapa hari kamu head? Kalau kamu head dari tanggal 10, misalnya ini yang kamu datang lagi kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini keluar lagi darahnya. Di sini keluar, di sini keluar, di sini keluar, di sini keluar sampai 15 juga keluar. Nah, di tanggal 16 masih keluar. Di tanggal 15 ini kamu harus mandi. Mandi bersih. Di tanggal 16 walaupun masih keluar boleh sholat. Kenapa? Karena itu bukan lagi darah haid, melainkan darah penyakit yang namanya istihadah. Paham ya perempuan? Paham ya? Ingat pokoknya kalau kita head tanggal 1 sampai tanggal 5 bersih nih di tanggal 5 head ya. Kemudian sholat, kemudian keluar lagi di tanggal 10, 11, 12 dihitung dari hari pertama kamu head. Makanya coba di sini yang perempuan yang punya kalender head di rumah siapa? Ada nggak? Biasakan gunakan kalender. Kenapa? Karena ini hukum agama fikih menentukan kita boleh ibadah atau enggak. Kalau kita ibadah dalam keadaan kotor, itu haram. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, ya, nggak boleh ngaji Al-Quran, apalagi mushaf. Jadi kalau intelijen mah boleh, ya. Ini dipelajari benar-benar. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan melahirkan. Biasanya berapa hari wanita melahirkan nifasnya? Biasanya ya 40 hari. Ada yang
numpang itunya kosongnya ya. Kemudian ini dalam keadaan jima. Orang yang telah melakukan hubungan suami istri harus mandi dulu. Baru boleh sholat. Nah, ini kan kalian belum ya, karena belum Menginjak. ya, belum ini. Oke, kita masuk ke hadis kecil. Hadas kecil. Apa saja contoh hadas kecil? Ada yang bisa kasih ibu contoh? Menginjak tai cicak. Sampai cicak. Baik, ya yang pada kena tai. Yoi. Kencing. Ayah ada yang bisa, baru satu orang mau dapat S. Seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Yang pertama contohnya adalah seperti air kencing bayi anak bayi laki-laki ya. Yang belum menginjak usia 2 tahun. Tapi ada persyaratannya, harus sebelum makan apa-apa. Ya, harus dalam keadaan masih minum air susu ibu saja. Ibu pernah, beda ini laki-laki dan perempuan. Kalau bayi perempuan dari dia kecil, bayi perempuan ya dari dia kecil sampai dia usia 2 tahun sampai sekarang, kalau dia pipis kena pita, maka pakaian pipisnya itu harus diganti dan dibersihkan. Paham? Baru misalnya Rahman nih mau sholat, udah siap-siap ya, udah sholat. Pegang adiknya yang perempuan yang masih bayi umur 1 tahun misalnya, tiba-tiba pipis. Nah, harus diganti. Yang kena pipisnya semua anggota baju sampai ke celana dalam pun kalau kena harus diganti dan harus wudhu lagi. Tapi beda kalau dengan anak bayi laki-laki. Betul. Mana itu? Itu. Iya, ini. Baik, jadi begini Rahman, dekatkan. Kamu punya adik laki-laki atau perempuan? Sudah ada yang misalnya kayak adik Patitku ya, dia berumur 2 tahun, belum 2 tahun nih, tapi dia sudah makan nasi, makan kue dan sebagainya. Jadi kalau dia pipis, maka harus diganti. Tapi kalau ketika adik bayinya masih umur 1 bulan 2 bulan, dipegang, dipangku, kita mau sholat, kemudian dia pipis, tidak harus diganti dan tidak harus wudhu. Cukup bagian yang kena air seninya itu dibersihkan dengan sedikit air. Paham? Kita coba lagi dari ya. Apalagi contohnya selain air seni tadi? Apa? Ayo, apalagi contoh hadas kecil selain air kencing bayi laki-laki? Kentut? Ayo, apa lagi? Kentut tadi, ada yang bilang kentut, ada yang bilang darah. Ayo, satu lagi, sebelum kita lanjutkan. Hah? Bangkai? Apa? Tinggal 2 lagi. Satu saja contoh. Ini kenapa ini? Ayo anak-anak.
Mandi. Cukup dihilangkan dengan cara berwudu. Paham? Setelah ini nanti kita akan sambung setelah jam istirahat. Siap-siap untuk jam istirahat. Setelah masuk ini nanti kita akan mengerjakan lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum istirahat? Tidak ada. Silakan ketua kelas disiapkan setelah ini ya. Baiklah semuanya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Birabbil alamin. Silakan disiapkan ketua kelas. Said, ya. Said, salam.